mau siapkan hidup kita, siapkan diri kita untuk kita mau menyembah Tuhan, kita mau beribadah bersama-sama. Meskipun kita belum bisa beribadah secara langsung di gereja, tapi kita percaya, aku percaya bahwa hadirat Tuhan, lawatan Tuhan tetap ada untuk kita semuanya. Amin. Sebelum itu kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapak, mengucap syukur Tuhan buat sore hari ini. Tuhan telah kumpulkan setiap kami tempat ini, Tuhan, di rumah kami masing-masing. Tuhan yang berkati ibadah kami, Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti, Tuhan. Kami mau serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Biarlah Engkau Allah yang berencana, Engkau Allah yang hadir tengah-tengah kami, Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau menyiapkan diri kami untuk kami memuji-Mu, memuliakan nama-Mu, Tuhan, dan mendengar firman-Mu, Tuhan. Berikan kami semangat, berikan kami damai sejahtera, sukacita untuk kami boleh memuji nama-Mu, Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Yang bersukacita aku ajak kita bersama-sama bagi berdiri, kita mau naikkan pujian kita untuk Tuhan. Sama-sama katakan. Kita sudah selesai memuji nama Tuhan. Saatnya kita mau siapkan hati kita untuk kita mau dengerin firman Tuhan. Mengikuti Yesus adalah keputusan yang sangat baik untuk setiap kita, dan mengenal Dia, mengiring Dia itu adalah suatu kesempatan buat kita, kesempatan yang sangat indah. Ya, sore hari ini kita mau menyatakan iman kita bahwa mengikuti Yesus adalah tujuan utamaku. Mengikuti Yesus itu adalah kesukaan kita. Ya teman-teman, kita mau katakan lagu ini. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu. Bukankah
kasih untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami Bapa. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena kasih-Mu Bapa. Thank you Lord, thank you Jesus. Dan biarlah nyanyian ini Tuhan bukan hanya sekedar nyanyian, tapi kami boleh terapkan, kami benar-benar lakukan dalam kehidupan kami Bapa. Saatnya Tuhan dari setiap kami ingin mendengarkan firman-Mu Bapa. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman, biarlah firman yang disampaikan boleh berasal dari Tuhan sendiri. Dan kami setiap anak-anak di tempat ini Bapa, mau membuka telinga kami lebar-lebar, membuka hati kami untuk kami boleh mendengarkan firman dengan baik, dan kami mau masukkan dalam hati kami, dan kami mau aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Menyerahkan ibadah ini Tuhan, menyerahkan penyampaian firman ini mulai dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman. Haleluya. Amin. Halo teman-teman, berjumpa lagi sama aku sore hari ini. Hari ini aku akan menyampaikan kebenaran tentang firman Tuhan. Aku bahagia banget masih bisa berjumpa dengan teman-teman meskipun kita nggak bisa berjumpa secara tatap muka. Tapi aku percaya setiap kita selalu berdoa untuk dunia ini supaya segala sesuatu yang terjadi ini supaya cepat berlalu dari dunia ini. Nah teman-teman, hari ini aku akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tapi sebelum itu saya ajak untuk setiap kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sore hari ini. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan yang Tuhan boleh berikan dalam hidup kami. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan sedikit dari kebenaran firman-Mu. Biarlah melalui firman-Mu ini hidup kami boleh diubahkan. Hidup kami boleh semakin jauh lebih baik. Tuhan buka hati kami, Tuhan buka pikiran kami, agar kami boleh mengerti firman-Mu dengan baik. Kami menyerahkan penyampaian firman-Mu ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah teman-teman, hari ini aku akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema panggilan seorang pengikut Kristus. Nah teman-teman, berbicara tentang panggilan, apa sih sebenarnya definisi dari panggilan itu sendiri? Nah teman-teman, panggilan itu adalah dasar dari kata panggil. Panggilan adalah suatu ajakan, suatu himbauan, dan suatu undangan. Nah, aku mau tanya terlebih dahulu sama teman-teman yang ada di rumah. Di sini siapa yang menyebut dirinya seorang Kristen? Teman-teman, banyak orang di luar sana, bahkan orang-orang terdekat kita menyebut dirinya adalah seorang Kristen. Tapi betapa banyaknya juga hidup mereka tidak menggambarkan bahwa dirinya adalah seorang Kristen. Nah teman-teman, Kristen sendiri itu identik dengan Kristus. Kristen identik dengan Tuhan Yesus teman-teman. Tetapi apakah seorang Kristen dapat digambarkan sebagai seorang pengikut Kristus? Berbicara tentang pengikut Kristus, bukan hanya seorang Kristen. Nah, kebanyakan orang hanya Kristen itu Kristen KTP. Kristen hanya sekedar agama mereka. Karena mereka malu ketika mereka ditanya agamamu apa, mereka nggak bisa menjawab. Akhirnya mereka mencetuskan bahwa agamaku ini agama Kristen. Tetapi belum tentu kehidupannya menggambarkan bahwa dia seorang Kristen. Bahwa kehidupannya tidak menggambarkan bahwa dirinya adalah seorang pengikut Kristus. Nah teman-teman, hari ini nih kita mau sama-sama belajar tentang panggilan seorang pengikut Kristus. Nah, aku mau tanya lagi sama teman-teman yang ada di rumah. Siapa di sini yang menyebut dirinya seorang pengikut Kristus? Teman-teman, jika kita menyebut diri kita adalah seorang pengikut Kristus, maka kita harus juga mengerti panggilan Kristus di dalam kehidupan kita. Kak, panggilan Kristus apa sih yang dimaksud? Panggilan Kristus teman-teman tentunya kita anak-anaknya diajak,
tentunya kita dihimbau dan kita diundang untuk melakukan kebaikan, bukan kejahatan, teman-teman. Nah, berbicara tentang panggilan, pernahkah kita merenungkan arti panggilan Kristus di dalam kehidupan kita? Mungkin kita sering kali mendengar panggilan Kristus, panggilan Kristus, panggilan Kristus saja. Tetapi kita tidak pernah merenungkan hal itu di dalam kehidupan kita. Sama seperti halnya kita mendengarkan firman Tuhan setiap hari Minggu, kita mendengarkan firman setiap hari Sabtu, tetapi hanya sekedar dengar dari telinga dan keluar tanpa kita merenungkan firman Tuhan secara mendalam di dalam kehidupan kita, teman-teman. Nah, sama-sama kita hari ini kita mau baca di dalam Matius 4 ayat yang ke-19. Yuk teman-teman, saya ajak untuk setiap kita membuka Alkitab kita di dalam Matius 4 ayat yang ke-19. Saya tunggu setiap kita buka Alkitab dan kita mau baca bersama-sama ya teman-teman. Sudah ketemu? Yuk kita mau baca bersama-sama. 1, 2, 3. Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Kalimat ini cukup singkat, dengan jelas dikatakan teman-teman bahwa apa? Bahwa Yesus mengajak kita, mengajak setiap kita nih, orang yang percaya kepadanya. Yesus mengundang kita, orang percaya, untuk apa sih? Untuk menjadi pengikutnya Tuhan Yesus. Untuk apa sih kok kita diajak sama Tuhan Yesus untuk diajak untuk menjadi pengikutnya? Kita mau diapain sih sebenarnya? Dijadikan penjala manusia. Arti dari kata penjala manusia itu apa sih sebenarnya? Saya akan menjelaskan sedikit tentang arti kata penjala manusia, teman-teman. Penjala manusia adalah bekerja menangkap manusia untuk membawa mereka kepada kehidupan. Kepada kehidupan, ya tentunya menyelamatkan hidup orang-orang dan mengarahkan kehidupan mereka kepada kebenaran. Di dalam arti bahwa kita nih, panggilan Kristus di dalam kehidupan kita adalah membawa orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan menjadi percaya kepada Tuhan. Membawa orang-orang yang berdosa nih kepada Kristus yang memberikan keselamatan. Kita mengajak orang-orang yang belum benar. Kita ajak ke dalam kebenaran. Kita mengajak mereka yang belum percaya kepada Tuhan untuk mengenal dan mengerti tentang Kristus yang menyelamatkan hidup setiap kita manusia. Nah, kita mau sama-sama baca ya. Saya ajak untuk setiap kita buka Alkitab kita di dalam Matius 28 ayat yang ke-19 sampai yang ke-20. Teman-teman, mungkin ayat ini sangat familiar di telinga kita, bukan? Dan kita sangat sering bahkan membaca ayat ini. Melihat ayat ini sangat sering kita lakukan. Kita baca Alkitab, kita melihat. Kita dengerin orang lain berkhotbah, kita mendengar. Sama-sama kita mau baca Matius 28 ayat yang ke-19 sampai yang ke-20. Kita mau baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Teman-teman, di sini di ayat ini juga jelas dikatakan bahwa panggilan seorang pengikut Kristus adalah jadikanlah semua bangsa muridku. Teman-teman semuanya, kita diajak, kita dihimbau, kita diundang untuk menjadikan orang-orang di sekitar kita nih yang belum percaya menjadi orang yang percaya. Orang yang belum mengenal Kristus menjadi orang yang mengenal Kristus. Tuhan sendiri dengan jelas mengatakan apa teman-teman? Bahwa Tuhan sendirilah yang akan menyertai kita di dalam kita nih melakukan panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Pertanyaan besar sekarang adalah, apakah kita sudah melakukan tersebut, melakukan hal tersebut, melakukan panggilan tersebut di dalam kehidupan kita, yang menyebut diri kita sebagai anak Allah. Kita bilang anak Allah, kita bilang aku anaknya Tuhan Yesus, aku orang Kristen, aku pengikut Kristus.
Tetapi apakah kita sudah melakukan hal itu di dalam kehidupan kita? Di saat kita tahu teman-teman bahwa panggilan Kristus dalam kehidupan kita, mungkin saat ini kita menjawab dalam hati kita, aku masih muda, aku gak bisa melakukan hal itu di dalam kehidupanku. Itu sangat berat buat aku bisa mengajak orang yang belum percaya menjadi orang yang percaya. Saat aku mengatakan tentang Yesus, tetapi mulutku seakan-akan gak bisa ngomong. Bukan hanya sekedar kita teman-teman. Di dalam Alkitab juga ada yang mengatakan, juga ada contohnya, bahwa mereka mengatakan hal yang sulit untuk dilakukan hal ini. Yuk sama-sama kita mau baca di dalam Keluaran 4 ayat 10. Saya akan membacakannya untuk setiap kita. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, ini aku tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak. Dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Di sini Musa mengatakan bahwa dirinya tidak pandai bicara, berat mulut dan berat lidah. Seringkali kita juga lakukan hal itu bukan di dalam kehidupan kita. Seringkali kita sama seperti Musa, mengatakan aku gak pinter ngomong loh. Aku gak bisa lakukan hal itu. Berat sekali mulutku mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus itu mengasihi setiap kita. Tuhan Yesus itu mau kita mengenal Dia. Contoh berikutnya teman-teman. Sama-sama saya akan membacakan untuk setiap kalian di dalam Yeremia 1 ayat yang ke-6. Teman-teman dengarkan dengan baik. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara. Sebab aku ini masih muda. Ini Yeremia yang mengatakan. Apakah apa yang dikatakan oleh Yeremia ini bukankah hal yang sama yang sering banget kita katakan di dalam kehidupan kita? Tuhan, aku lo masih muda. Aku lo masih SMP. Aku lo masih SMA. Aku kalau ngomong tentang Yesus rasanya tuh berat banget Tuhan. Kita seringkali mengucapkan, aku gak bisa melakukan panggilan Kristus ini di dalam kehidupanku. Karena aku gak pandai ngomong. Ketika aku ngomong tentang Yesus, aku malu. Aku masih muda, Kak. Aku masih muda, C. Seringkali kita ngomong sama orang yang lebih tinggi daripada kita. Mungkin kita ngomong sama Kak Christian, kakak koordinator youth kita, mengatakan, kakak aja lah. Kakak aja yang deketin mereka. Aku ini loh masih muda, Kak. Aku gak pinter ngomong, Kak. Cece aja lah. Kak Christian aja lah. Karena kalian kan ya sekolah teologi. Tugas kalian aja. Aku dukung dari belakang. Bukan seperti itu teman-teman yang Tuhan mau. Tuhan mau supaya setiap kita, orang yang menyebut dirinya orang percaya, menyebut dirinya adalah anak Allah. Allah ingin panggilan Kristus ini ada hal yang penting untuk kita lakukan di dalam kehidupan setiap kita. Saya yakin dan percaya teman-teman, kita semuanya bisa dan mampu melakukan panggilan Kristus ini di dalam kehidupan kita. Asalkan apa? Kuncinya cuma satu. Kita mau. Kita mau. M-A-U. Kalau kita mau, dapat dipastikan kok, Tuhan yang akan memampukan setiap kita untuk kita boleh melakukan panggilan Kristus itu di dalam kehidupan setiap kita. Apa saja sih yang bisa kita lakukan agar kita bisa melakukan panggilan Kristus di dalam kehidupan kita? Apa aja sih Kak? Apa aja sih C yang bisa aku lakukan nih supaya aku ini bisa melakukan panggilan Kristus di dalam kehidupanku? Ada 2. Yang pertama, tentunya kita nggak akan lepas dari yang namanya Tuhan Yesus. Pertama, kita meminta bantuan Tuhan Yesus untuk menolong kita melakukan panggilan Kristus itu di dalam kehidupan setiap kita.
saat kita meminta pertolongan kepada Tuhan, teman-teman. Di dalam kerendahan hati kita berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong aku, mampukan aku untuk melakukan hal ini di dalam kehidupanku. Dapat dipastikan teman-teman, Tuhan yang akan menolong kita. Tuhan adalah sumber dari segala sesuatu. Tuhan adalah sumber berkat. Tuhan adalah sumber hikmat. Dan Tuhan adalah sumber dari segala sesuatu. Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan memampukan kita untuk kita melakukan panggilan Kristus itu di dalam kehidupan kita. Teman-teman, ada ayat di dalam Alkitab menyatakan bahwa Tuhan yang sumber segala sesuatu menolong. Kita mau dengar aku bacain ayat di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10, saya akan bacakan untuk setiap kita. Di sini dikatakan bahwa janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Teman-teman, di ayat ini dikatakan dengan jelas bahwa kita jangan bimbang. Bahwa kita apa? Jangan takut. Karena Allah sendiri loh yang mengatakan, Allah akan menolong kita, akan memberikan kemenangan untuk kita. Teman-teman, ketika kita berdoa, kita minta kepada Tuhan, untuk Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan kekuatan, agar kita apa? Kita mampu melakukan panggilan Kristus di dalam kehidupan kita. Selalu meminta pertolongan kepada Allah agar Allah memampukan setiap kita untuk kita boleh melakukan panggilan Kristus di dalam kehidupan kita. Saya yakin dan percaya teman-teman, ketika kita meminta kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati kita, Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan memampukan kita. Ketika kita mengatakan, aku gak pandai ngomong, aku gak bisa ngomong, aku gak bisa ngapa-ngapain, aku malu, aku takut gitu. Di dalam Alkitab juga sangat jelas dikatakan gak usah takut, gak usah bimbang. Tuhan akan menolong kita dan memberikan kita kemenangan. Jangan lupa kita berdoa, kita meminta pertolongan Tuhan. Dan yang kedua teman-teman, tentunya kita melakukan hal yang baik, melakukan hal yang benar di dalam kehidupan kita. Nah teman-teman, ketika saya menulis poin yang kedua ini, saya kembali mengintrospeksi diri saya secara pribadi. Apakah selama ini apa yang aku lakukan sudah benar belum ya? Apa yang aku lakukan ini sudah baik belum ya kita? Karena orang mengatakan apa yang dilakukan kita baik belum tentu benar. Tetapi kita melakukan kebenaran itu tentu akan baik teman-teman. Ketika saya mengintrospeksi diri saya secara pribadi, saya menemukan banyak hal yang saya lakukan, menurut saya kurang baik untuk saya lakukan. Teman-teman, berbicara tentang panggilan Kristus, tentunya orang yang akan kita ajak untuk mengenal Kristus, mengenal Yesus, tentunya mereka akan melihat diri kita terlebih dahulu. Melihat diri kita nih yang mengajak mereka yang belum percaya untuk menjadi orang yang percaya. Terlebih dahulu teman-teman, kita harus menjadi teladan. Kita nggak bisa dengan seenaknya kita bilang, kamu harus percaya sama Tuhan Yesus. Kamu harus mengerti Tuhan Yesus. Kamu harus mengenal Tuhan Yesus. Kalau diri kita ini tidak mencerminkan Kristus ada di dalam kehidupan kita. Kita berbicara tentang Kristus, tapi masih aja kita melakukan hal yang gak benar, teman-teman. Kita mau baca ayat yang terakhir di dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Ini sangat sering banget kita dengarkan di khotbah saya beberapa bulan yang lalu juga saya munculkan ayat ini. Saya akan membacakannya untuk setiap kita di dalam 1 Timotius 4 ayat yang 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Dikatakan di sini bahwa jadilah
teladan. Jadilah teladan di dalam perkataanmu, di dalam tingkah lakumu, di dalam kasihmu, di dalam kesetiaanmu, dan di dalam kesucianmu. Teman-teman, kita mau melakukan panggilan Kristus di dalam kehidupan kita, tapi kita masih sering melakukan hal-hal yang gak benar, melakukan hal-hal yang gak baik. Kita masih sering ngomong kasar, kita masih sering ngomong kotor, dikit-dikit meso. Kena apa dikit meso. Orang ngomong sama kita nggak sesuai dengan hati kita, meso-meso. Dikit-dikit kita mengucapkan kata-kata yang menghujat. Dikit-dikit kita mengatakan hal-hal yang menyakiti hati orang lain. Nah teman-teman, sebelum kita melakukan tentang panggilan Kristus di dalam kehidupan kita, aku mengajak setiap kita untuk masing-masing mengintrospeksi diri kita. Kita mencek hati kita. Apakah hidup kita nih sudah menjadi teladan untuk orang lain? Pastinya kita sebagai manusia, kita sulit untuk menahan diri kita. Apalagi itu sudah menjadi kebiasaan di dalam kehidupan kita. Saya, dari keluarga saya, dulu saya inget banget. Waktu saya SD atau SMP gitu lupa. Mama saya tidak membiasakan setiap kami untuk ngomong-ngomong hal yang kotor gitu. Terus ketika aku tanya sama mamaku tentang suatu kata, satu kalimat yang menurutku itu asing buat aku, tidak pernah aku dengar gitu. Dan ternyata tahu teman-teman, itu adalah kata-kata kotor. Dan seketika juga itu mama bilang, kamu tidak boleh ngomong kayak gitu. Kamu nggak boleh ngomong itu karena itu kata-kata yang kotor. Dan memang benar teman-teman, di lingkung keluarga saya tidak pernah mengatakan hal-hal yang kotor. Bahkan meso yang sering aku dengar pun tidak pernah aku dengar di dalam keluargaku. Dan sampai sekarang pun ketika aku dengar orang ngomong kata meso-meso itu, kata kotor, seringkali saya mikir, kok enak ya orang itu kalau ngomong kok dikit-dikit meso, apa-apa meso, dikit-dikit ngomong kotor. Aku sering mikir hal itu gitu. Bisa jadi itu menjadi kebiasaan di dalam kehidupan orang-orang. Aku mau mengajak setiap kita yang ada di sini. Kalau kita punya kebiasaan yang buruk, ngomong kotor, meso, menghujat, menyakiti hati orang lain, yuk sama-sama kita mau berubah. Kak, aku tidak bisa, itu sudah menjadi kebiasaanku. I know that. Aku tahu akan hal itu. Teman-teman, kita minta sama Tuhan. Kita meminta pertolongan sama Tuhan supaya Tuhan menjaga hati kita. Supaya kita nih bisa lepas dari yang namanya hal-hal buruk ada di dalam kehidupan kita. Aku percaya kok, ketika kita meminta pertolongan kepada Tuhan, Tuhan aku mau berubah. Tuhan jaga hatiku, supaya Tuhan memberi aku untuk aku bisa menjaga mulutku, supaya aku tidak menyakiti hati orang lain. Supaya aku gak mengatakan hal-hal yang kotor keluar dari mulutku. Aku gak mau Tuhan hal-hal buruk, aku gak mau meso lagi. Aku mau menjadi seseorang yang menjadi yang lebih baik Tuhan. Saya percaya teman-teman, ketika kita meminta sama Tuhan, Tuhan akan menolong setiap kita untuk melakukan hal itu. Dan teman-teman, ketika kita mencek diri kita, aku sering melakukan hal-hal kotor kok, hal-hal buruk kok, aku masih sering ngomong-ngomong kotor, aku masih sering meso. Ingat satu teman-teman, jangan pernah jadikan hal itu menjadi penghalang untuk kalian. Aku gak bisa melakukan panggilan Kristus di dalam kehidupanku. Kita harus berubah teman-teman. Kita sering dengar firman Tuhan. Setiap Sabtu kita ibadah. Bahkan ada juga yang ibadah juga setiap minggu. Kita sering banget dengar firman. Ketika kita dengerin firman Tuhan, kita bisa melakukan hal itu di dalam kehidupan kita. Saya yakin dan percaya teman-teman, setiap kita yang mau berubah, setiap kita yang pengen berubah, pasti kok kita bisa lakukan hal itu di dalam kehidupan setiap kita. Aku yakin kalau kita mau, pasti kita bisa. Ketika kita minta Tuhan untuk mengubahkan hidup kita, pasti Tuhan akan mengubahkan kehidupan kita teman-teman. Hari ini kita mau sama-sama belajar. Dari tadi
apa yang saya sudah sampaikan. Saya berharap apapun yang keluar dari mulut saya ini, segala sesuatu ini berasal daripada Tuhan sendiri. Saya berharap bahwa apapun yang saya sampaikan ini bisa mengubah pola pikir kita, bisa mengubahkan hidup kita. Dua hal yang tadi saya sudah sampaikan. Yang pertama, kita lakukan meminta pertolongan kepada Tuhan, agar Tuhan yang memampukan kita untuk melakukan panggilan Kristus di dalam kehidupan kita. Dan yang kedua adalah kita harus melakukan hal yang baik dan benar di dalam kehidupan kita, teman-teman. Itu bukanlah suatu hal yang mudah. Seringkali saya mengucapkan apa yang saya firmankan, tentunya bukanlah hal yang mudah untuk kita lakukan. Bukan hanya teman-teman aja kok. Saya secara pribadi, ketika saya menyampaikan kebenaran tentang firman Tuhan, saya sendiri diuji, teman-teman. Ketika saya mengatakan tentang kasih, ketika saya sakit hati sama orang, saya diingatkan kembali tentang kasih, teman-teman. Yo, kamu udah pernah firman kalau kamu harus mengasihi. Tapi kenapa hidupmu tidak bisa melakukan hal itu? Saya sendiri diuji, teman-teman. Ketika saya mengatakan hal yang firman yang saya katakan tentang kasih, dan ketika saya diuji, saya kembali ngomong sama diri saya sendiri. Tuhan, mampukan aku untuk melakukan hal itu. Untuk melakukan setiap firman yang sudah saya sampaikan. Ketika saya meminta pertolongan sama Tuhan, pada akhirnya Tuhan akan menolong saya. Bukan hal yang mudah untuk kita lakukan. Tapi aku yakin dan percaya, teman-teman, ketika kita meminta pertolongan kepada Tuhan, ketika kita meminta Allah itu selalu bekerja atas hidup kita, menolong kita, Tuhan akan memampukan kita. Tuhan akan menolong setiap kita. Asalkan dengan segala kerendahan hati kita, kita mau supaya Tuhan Yesus menolong setiap kita. Panggilan Kristus untuk menjadikan setiap orang percaya kepadanya. Bukan hal yang mudah, tapi aku yakin dan percaya setiap kita pasti mampu. Setiap kita pasti bisa, teman-teman. Terima kasih untuk hari ini. Aku percaya setiap teman-teman bisa menyimpan, merefleksikan firman yang saya sampaikan ini dengan baik. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Yuk kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk setiap firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang kami dengar ini, Tuhan, bukan hanya sekedar firman yang masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Tetapi kami yakin dan percaya, Tuhan, Tuhan memampukan setiap kami boleh mengerti firman hari ini dengan baik. Bukan hanya mendengar, tetapi kami mau melakukannya di dalam kehidupan kami. Menjadi pengikut Kristus, menjadi pengikut-Mu, bukanlah suatu hal yang mudah. Tetapi kami yakin dan percaya, Tuhan Yesus, ketika kami mau, Tuhan sendirilah akan yang memampukan setiap kami. Jadikan kami anak-anak yang mengasihi Engkau, selalu meminta pertolongan kepada Engkau, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Mampukan setiap kami juga untuk menjadi teladan untuk orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan setiap anak-anak-Mu yang ikut ibadah hari ini. Kami percaya penyertaan Tuhan turun atas mereka. Tuhan akan memampukan mereka menjadi pengikut-pengikut Kristus yang luar biasa. Memberkati sekolah mereka, memberkati pekerjaan mereka, memberkati apapun yang mereka lakukan, Tuhan Yesus. Engkau menjadikan mereka semuanya berhasil. Jadikan mereka anak-anak yang mengasihi Engkau, menjadi berkat dimanapun mereka berada. Kami berdoa untuk setiap orang tua mereka, Engkau mengasihi orang tua mereka, Engkau memberkati orang tua mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih untuk firman-Mu sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang bersemangat untuk kita boleh melakukan panggilan Kristus di dalam kehidupan kita. Sama-sama kita mau katakan amin. Selamat sore teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.